Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hatimu untuk kita masuk dalam ibadah online hari ini. Biar lawatan Tuhan terjadi. Baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun dimanapun kau berada, saat ini kau sedang mengikuti ibadah online, mari siapkan hatimu biar lawatan Tuhan terjadi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini yang sudah Tuhan adakan bagi setiap kami. Bila hari ini urapan-Mu turun atas setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah online hari ini. Bila urapan dari tempat yang tinggi turun atas kami, roh puji-pujian turun memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh memuji secara bebas. Kami boleh bertemu dengan Engkau, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kami masuk dalam pujian penyembahan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang terbesar, Engkau Tuhan yang termulia, yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, karena Dia yang terbesar, Dia yang termulia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau yang terbesar, layak kami puji, layak kami muliakan. Yes. Mari lebih lagi untuk Tuhan kita. Sama-sama mau katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yes. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yes. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Oh, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di
sebab memujimu. Amin. Biarlah sebab memujimu. Haleluya. Engkau yang terbesar Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Selayaknya lah ucapan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, sebab penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh ada hari ini. Karena anugerah dalam hidup kami. Yes, Lord. Banyak yang Kau perbuat Yes. di dalam hidupku. Amen. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yes, Lord. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, kami bersyukur, syukur Bapa. Oh, kami bersyukur, syukur Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yes Lord. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Yes Lord. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yes, mari sama-sama katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Yes, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Karena kasih setiamu Tuhan, buat kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. di dalam Yes. Syukur. Bersyukur. Kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Yes Lord. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, syukur Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Sembah Tuhan kita, mari sembah, nyatakan syukur-Mu, nyatakan syukur-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu. Hikarabayarana masih, Kiara masih, Kiara haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih-Mu. Halo, thank you Lord, thank you for all
Thank you for everything that you have done in our life, Lord. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Sentuh kami Tuhan. Jamah kami. Oh Roh Kudus. Roh Kudus. Lawat kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Halo, halo, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami. Terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami boleh menyembah dan memuji Engkau. Sungguh kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini untuk mengikuti ibadah bersama dengan Engkau Tuhan. Biar saat ini Roh-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Puaskan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Puaskan kerinduan kami akan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami umat-Mu. Untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Mengurapi hamba-Mu. Mengurapi setiap jemaat dan semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Saya sangat berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam keadaan baik. Tidak kekurangan satu apapun. Sekalipun kita ada di tengah badai pandemi COVID-19. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita aman. Amin Bapak Ibu, aman dalam perlindungannya. Bapak Ibu yang terkasih, memang dengan adanya badai COVID-19 ini, semua kita kena imbasnya. Terlebih dalam bidang perekonomian. Saya tahu ada beberapa dari kita juga yang dirumahkan, ada yang bahkan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan, ada yang dipotong gajinya, ya enggak Bapak Ibu? Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia Allah pemelihara kita, amin. Jangan kita justru malah bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa ini kau biarkan terjadi? Bukankah dengan kuasa-Mu Engkau sanggup memberhentikan badai pandemi COVID-19 ini? Bukankah bisa? Kenapa Engkau enggak bertindak? Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memandang dengan perspektif kita, kita hanya tahu bahwa badai ini jelek, merugikan, perekonomian hancur, orang banyak mati karena virus ini. Yang ada di perspektif kita hanya itu. Tapi berbeda dengan perspektif Tuhan. Dia bisa melihat jauh. Ternyata dengan badai ini ketika Tuhan izinkan dan dia tidak bertindak, ada sesuatu yang baik. Ada tujuan Tuhan yang baik ketika dia izinkan ini terjadi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, memang terkadang jalan Tuhan itu sulit dimengerti. Tidak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Bapak Ibu,
Jalan Tuhan seringkali sulit untuk dimengerti, enggak terselami. Tetapi mari kita mau berkata, satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Oleh karena itu, pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau mengikuti jalan Tuhan dan bukan jalan kita, ya. Follow God's way. Kita akan membaca firman Tuhan di Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu yang terkasih, jalan kita, rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan. Dia berkata setinggi langit dari bumi. Demikianlah lebih tinggi jalan Tuhan dibanding jalannya kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau di dalam New King James Version dikatakan, for my thoughts are not your thoughts. Pikiranku bukanlah pikiranmu. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita merasa bahwa apa yang kita rancangkan di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Sehingga kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti kita. Tuhan sertai apa yang sudah aku rancangkan ini. Sedangkan kita nggak mau tahu apa yang dirancangkan oleh Tuhan, apa yang diarahkan oleh Tuhan supaya kita mengikuti jalan-jalannya. Kita nggak mau tahu. Kita berpikir jalan Tuhan itu susah, sulit dimengerti. Jalan Tuhan itu nggak masuk akal. Bapak Ibu yang terkasih, memang jalan Tuhan itu dikatakan tadi setinggi langit dari bumi. Bagaimana bisa masuk di akal kita? Kalau Tuhan yang maha besar, maha kuasa bisa dimasukkan dalam akal kita. Bapak Ibu, dia nggak layak untuk disembah. Tapi justru karena dia terlampau besar, terlampau tinggi, nggak bisa masuk akal kita, dia layak untuk disembah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan tonton satu klip. Silakan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, seperti inilah kita. Seringkali kita menyusun rancangan hidup kita. Wah, tahun 2020 aku mau melakukan bla bla bla. Aku mau pergi ke sini.
aku mau melayani ke sana. Banyak rancangan dalam hidup kita. Kadang kita lupa melibatkan Tuhan. Nanti kalau udah jadi baru Tuhan sertai. Jalanku ini, rancanganku ini. Bapak Ibu, kemarin kita juga mulai buat rencana kerja tahun 2020. Pada bulan April kita akan mengadakan Paskah, perayaan Paskah. Ada perayaan Jumat Agung, ada perayaan kebangkitan yang akan kita buat meriah. Ada Paskah wanita, ada Paskah youth. Bapak Ibu, Tuhan coret semua. Tuhan coret. Aku tidak mau ini. Tuhan, ini kan untuk Engkau. Tidak, aku enggak mau. Umatku terjebak dalam rutinitas. Perspektif Tuhan lebih jauh. Tuhan ingin umatnya kembali pada kasih mula-mula. Ketika tahun 2020 dari bulan Maret, April, sekarang Mei, kita sudah tidak bisa untuk beribadah di gereja. Bapak Ibu, kita berpikir gimana sih Tuhan? Kok enggak ditunjukkan kuasanya? Bapak Ibu, kita lupa. Tuhan punya perspektif yang jauh lebih luas. Ada rencana indah di balik semua ini. Mungkin ibadah-ibadah di gereja-gereja yang megah sudah tidak ada. Tetapi mesbah-mesbah keluarga mulai didirikan di rumah-rumah. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Sebelumnya mau mesbah keluarga aja susah untuk mencocokkan jadwal waktu jam berapa bisa kumpul semua. Kadang lewat seminggu nggak ada mesbah keluarga, 2 minggu nggak ada, 3 minggu, sebulan nggak ada. Tapi hari ini untuk mencocokkan jadwal sangat mudah. Amin Bapak Ibu. Kita ada di rumah bersama dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan keluarga yang kita kasih, kita bisa membangun mesbah keluarga. Hati bapak-bapak dipulihkan kembali pada anaknya. Yang tadinya bapak-bapak kerja terus nggak punya waktu, kembali kepada anaknya sekarang ini. Hati anak-anak kembali pada bapaknya. Pemulihan keluarga terjadi. Amin Bapak Ibu. Ada tujuan yang indah di balik semuanya itu. Yang seringkali kita kehilangan sudut pandangnya. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ketika kami dari tim youth, kita survei ke Dieng ya. Kita melalui jalan yang menanjak dan berkelok-kelok Bapak Ibu. Dan ketika pada tanjakan yang tajam, ada truk pelan-pelan karena nggak kuat. Di belakangnya ada mobil kol, ada mobil lagi, dan akhirnya rombongan kami, 2 mobil kalau nggak salah waktu survei itu. Kita ada di belakang mereka. Saya mau nyalip rasanya. Tapi ketika saya mau nyalip, saya lihat, waduh di balik tikungan itu ada mobil nggak ya? Karena saya harus menyalip beberapa mobil, nggak berani balik lagi. Ya sudah, sudut pandang saya cuma di depan. Saya berusaha melihat di belakang tikungan, nggak bisa Bapak Ibu. Sudut pandang saya sempit. Namun Bapak Ibu, kalau ada helikopter di atas saya ya, wah lagi patroli gitu ya. Dia lihat loh kok ini mau nyalip nggak jadi-jadi, padahal jalan di depan tuh sepi. Dan dia lewat radio dia kasih tahu, jalannya sepi, salip aja. 3 kilometer nggak ada mobil. Kira-kira saya nyalip nggak Bapak Ibu? Nyalip nggak Bapak Ibu? Halo? Nyalip. Kenapa? Udah dikasih tahu pandangan yang lebih luas. Nah Bapak Ibu yang terkasih, jalan Tuhan itu seperti itu. Perspektif Tuhan itu sangat luas karena dia ada di tempat yang maha tinggi.
Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu ujung dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita hanya tahu apa yang di depan kita. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar. Kita mau ikuti jalannya Tuhan. Follow God's way. Supaya apa? Supaya kita bisa meraih masa depan penuh harapan yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini God's way dan my way. Wah. My way, lagunya gimana my way? Bapak Ibu, God's way. Wah, ada next exit. Ada pintu keluarnya habis ini. Tapi kalau my way gimana? Gimana Bapak Ibu? No exit. Gak ada jalan keluar. Seringkali kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri muter terus gak ada jalan keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar follow God's way. Amin. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mengikuti jalannya Tuhan yang jauh di luar akal kita? Modalnya apa? Percaya saja sekalipun tidak mengerti. Nggak ngerti. Tapi kita mau belajar percaya. Kita akan baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkata apa? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Pikiran-pikiran apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu pikiran atau rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Yang menyediakan bagimu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu yang terkasih, bisa enggak kita percaya ini? Bisa enggak kita percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik? Bisa enggak? Sekalipun kita enggak ngerti. Karena tadi dibilang jalan Tuhan, rancangan Tuhan itu lebih tinggi. Seperti langit dari bumi. Bapak Ibu yang terkasih, kemampuan kita memang terbatas. Bapak Ibu, waktu kecil anak saya Karen, waktu kecil, kalau dia mau minta duit, mau dikasih uang, suruh pilih. Mau yang 1 lembar merah 100.000 atau 5 lembar 10 ribuan. Kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Halo? Kalau Pak J milihnya 1 lembar 100.000. Tapi Karen masih kecil Bapak Ibu. Dia belum tahu uang. Yang dia tahu biasanya permen. Kalau permen 1 sama 5, pilih mana? Pilih 5. Lah ketika disodorin uang 1 lembar 100.000, 5 lembar 10.000, pilih mana? Pilih yang 5. Banyak oh. Ini lebih banyak, itu cuma 1. Bapak Ibu, kenapa? Karena pengetahuannya terbatas. Hari ini kalau dia disodorin seperti itu dia sudah tahu, dia pilih yang 100.000. Demikian juga kita Bapak Ibu. Manusia itu terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Pengertian kita terbatas. Oleh karena itu mari, kalau Tuhan sudah ngomong, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Menyediakan hari depan penuh harapan, percaya saja. Amin Bapak Ibu. Mari kita percaya saja sekalipun kita enggak ngerti. Mari kita dalam segala sesuatu jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kekuatan kita terbatas.
Sedangkan Tuhan tak terbatas. Mari kita mau mengandalkan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita mau bergaul lebih intim dengan Tuhan. Kita mau bergaul lebih intim dengan Tuhan supaya Dia menyatakan segala rencananya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amsal 3 pasal 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan kita merasa kita tuh bijak, kita tahu apa yang terbaik buat kita. Makanya ketika satu hal seperti ini terjadi, ketika kita gagal semua rancangan kita 2020 gagal total semuanya. Kita menyalahkan Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Rancangan Tuhan sudah pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Disangka lurus, ujungnya maut. Tapi perspektif Tuhan, Dia tahu ini kalau ujungnya maut, jangan sampai nih anakku ke sana. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, seringkali kita merasa bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan apa yang terbaik. Ketika kita menghadapi hari-hari seperti ini, keadaan yang menyesakkan, pendapatan berkurang, dirumahkan, gak ada pendapatan, gak bisa bekerja seperti biasanya. Tuhan, apakah ini rancangan damai sejahtera? Kita mulai bertanya-tanya, apakah ini rancangan damai sejahtera? Bukannya kecelakaan. Bapak Ibu yang terkasih, bulan lalu ketika mulai semi lockdown ya Bapak Ibu ya, sudah nggak boleh ibadah, sudah nggak boleh kemana-mana, harus stay at home. Bapak Ibu, terbersit satu kekhawatiran dalam pikiran saya, ya. Kenapa? Karena saya tahu bulan ini, waduh pengeluarannya banyak, harus bayar kuliahnya Resel, Karen masuk SMA, bayar buku dan sebagainya, yang nilainya cukup besar, Bapak Ibu. Sedangkan kami nggak bisa kemana-mana, lockdown gitu kan. Bapak Ibu terbersit khawatir. Tapi ketika itu baru terbersit, Tuhan bicara sama saya. Kurangkah penghiburanku? Wah, langsung saya ngerti Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari-hari sebelumnya Tuhan tuh menghiburkan saya dengan hal-hal kecil. Ketika saya pengen sesuatu, tiba-tiba Tuhan sediakan. Ketika saya pengen makan sesuatu, tiba-tiba Tuhan kirim. Ya seperti itu. Dia bilang, kurangkah penghiburanku? Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan ampuni aku. Bila mulai terbersit khawatir, aku percaya Engkau pemeliharaku. Engkau pemeliharaku, Kau tidak akan membiarkan anakmu. Bapak Ibu tahu, beberapa hari kemudian saya mendapat berkat yang cukup besar. Untuk apa? Membayar semuanya. Amin Bapak Ibu. Enggak pernah terpikir, tapi Tuhan sediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau hari ini engkau dirumahkan, kalau hari ini gajimu dipotong, kalau hari ini engkau nggak bisa kerja dengan maksimal, engkau nggak bisa jualan, jangan khawatir. Tuhan pemelihara kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih, itu bedanya kita dengan orang yang tidak percaya. Ketika di tengah badai kita bisa berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus
selalu menopang hidupku. Amin Bapak Ibu. Sekalipun di tengah badai percayailah. Kalau kita anak-anak Tuhan jangan takut. Mungkin kita harus mengalami badai. Tapi dia gak pernah tinggalkan kita. Dia gak pernah membiarkan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Yusuf itu ketika dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Yusuf dikasih tahu Tuhan, ini loh rancanganku untukmu. Dia mendapatkan mimpi, ya, berkasnya dia itu berdiri tegak. Dan 11 berkas saudara-saudaranya sujud menyembah kepada berkasnya dia. Bapak Ibu 2 kali dia kasih mimpi. Yang lain dia bermimpi bulan dan bintang serta matahari dan bulan serta 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Itu menimbulkan iri hati, kebencian dari saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia diutus bapaknya untuk melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Dia malah akan dibunuh Bapak Ibu. Dia akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan sumur. Dijual sebagai budak. Bapak Ibu, kalau Yusuf ini gak percaya rancangan Tuhan, dia akan bisa berkata, mana Tuhan? Katamu, aku akan disembah oleh saudara-saudaraku. Artinya apa? Aku akan lebih tinggi dari mereka. Lebih sukses dari mereka. Tapi mana ini? Kenyataannya mana? Aku masuk sumur. Ini rancangan kecelakaan atau damai sejahtera? Dijual sebagai budak. Rancangan kecelakaan atau damai sejahtera? Bapak Ibu. Ketika Yusuf di penjara. Kalau dia stres. Dia gak percaya jalannya Tuhan. Dia kan gak akan mengalami seperti yang dia alami kalau kita baca di Alkitab. Amin Bapak Ibu. Yusuf sudah mendapatkan mimpi. Jalannya Tuhan sudah dinyatakan, ini loh kehendak Tuhan. Oleh karena itu dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia harus mengalami kesusahan, ujian, pencobaan yang tidak mudah dalam hidupnya. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua, yang pertama tadi percaya sekalipun tidak mengerti. Mungkin Yusuf begitu. Dia percaya tapi dia nggak ngerti. Kenapa sih Tuhan kok aku dimasukkan sumur? Tapi saya percaya Bapak Ibu. Ketika dia di dalam sumur dia tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang akan terjadi. Jadi dia pasti nggak akan dibunuh. Ketika dia dijual sebagai budak, dia juga tetap percaya. Rancangan dari Tuhan, jalan Tuhan pasti yang terjadi. Apapun yang dia alami pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua. Yusuf terus melangkah dalam terang firman-Nya. Melangkah dalam terang firman-Nya ketika keadaan gelap. Ini berbicara hari-hari ini dunia ini gelap Bapak Ibu. Dunia yang sangat gelap ini bisa membuat jalan kita tersesat. Kalau kita nggak punya terang firman Tuhan. Firman itu seperti pelita. Kalau kita baca. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, step by step di tengah dunia yang gelap, mari kita mau pegang firman Tuhan. Sehingga jalan kita terang, sehingga kita enggak tersesat. Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu kalau PLN itu sering matikan listrik di lingkungan kami Bapak Ibu. Kalau sudah menjelang malam, begitu dimatikan, pet gitu kan. Wah gelap gulita. Yang paling takut itu Karen sama Kim.
Karen begitu mati, gelap-gelap langsung mama gitu. Nah ketika mati saya langsung berdiri Bapak Ibu. Kenapa? Saya tahu Karen pasti cari saya. Dan saya akan berusaha menemukan di mana handphone saya atau senter. Walaupun lingkungan rumah saya sudah hafal, tetap aja kakeknya terantuk-antuk. Mau buka pintu aja harus meraba-raba gitu kan. Kenapa enggak kelihatan? Gelap. Begitu bisa ambil handphone atau senter, menyalakan senternya, baru terang. Baru semua terlihat dan kakinya tidak terantuk. Demikian juga jalan hidup kita Bapak Ibu. Firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan itulah yang akan membawa kita step by step menuju pada tujuan akhir kita, yaitu surga mulia. Firman Tuhan itulah Google Map kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu suka baca firman enggak? Kalau kita enggak pernah baca firman, artinya hidup kita dalam kegelapan. Kalau kita enggak pernah baca firman, makanya kalau kita diuji seperti sekarang ini mengalami badai dalam pandemi COVID-19 ini, kita jadi stres. Kenapa? Karena semakin gelap hidup kita tanpa firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar step by step mengikuti firman. Saya sering bilang, kalau Tuhan izinkan kita dirugikan, terang firman Tuhan bilang apa? Halo? Berkati. Oh, Pak J bilang berkati. Doakan. Kalau kita disakiti, jangan balas. Harus mengampuni. Amin Bapak Ibu. Saya enggak bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu untuk mengampuni. Kenapa? Karena banyak orang itu mudah sakit hati. Waduh, enggak disapa sama Bapak pendetanya atau Ibu pendetanya, sakit hati. Bapak Ibu, jangan kita dengan hal sepele kita sakit hati, rugi kita. Amin Bapak Ibu. Kadang kalau memang kita enggak nyapa itu mungkin lagi aduh pikirannya banyak. Atau mungkin buru-buru mau mengerjakan sesuatu sehingga kita lupa menyapa. Jangan sakit hati ya Bapak Ibu ya. Harus mengampuni ya. Maafkan kami kalau sampai enggak menyapa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, kebenaran itu apa? Firman. Kalau firman itu kita ketahui dan kita lakukan, maka firman itu akan memerdekakan kita. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, kita harus mengampuni sampai berapa kali, 70 kali 7 kali, tapi kita tidak melakukan, kita tidak dimerdekakan oleh kebenaran firman. Tapi ketika kita melakukan, kita dimerdekakan. Dari apa? Dari penjara sakit hati. Bapak Ibu, kalau kita sakit hati, kalau kita benci, kita sedang memenjarakan diri kita sendiri. Jadi mari Bapak Ibu bangkit. Lakukan step by step bersama dengan Tuhan. Diterangi oleh kebenaran firman-Nya. Hari-hari ini jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun mungkin gaji kita dipotong, jangan khawatir. Dia sanggup memelihara kita. Terus connect sama Tuhan. Kuasanya yang dahsyatnya akan membawa kita melihat mujizat demi mujizat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf ketika dia mengalami sebagai budak, dia tetap apa? Dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap melangkah dalam terang firman-Nya. Kenapa? Ketika dia terus takut akan Tuhan, Kejadian 39 berkata bahwa Tuhan menyertai dia dan membuat apa yang dikerjakan berhasil. Makanya dia sebagai budak itu berhasil. Sampai dia diangkat menjadi kepala budak, kepala pelayan, ya kan Bapak Ibu. Dan ketika dia diangkat, firman Tuhan juga berkata, Tuhan memberkati
rumah orang Mesir itu. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Yusuf terus melangkah dalam takut akan Tuhan. Dia pegang firman Tuhan. Ketika dia digoda oleh tante Potifar, dia berkata apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar dan berdosa terhadap Allahku. Lihat Bapak Ibu. Yusuf itu luar biasa. Dia begitu hidup takut akan Tuhan. Dan ketika orang hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memperkenalkan jalan-jalannya. Amin Bapak Ibu. Mazmur 103 ayat 7 berkata, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Bapak Ibu, kepada Musa Tuhan perkenalkan jalan-jalannya. Tapi kepada orang Israel perbuatannya. Orang Israel hanya tahu perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan, laut terbelah, air keluar dari bukit batu, mana setiap pagi turun dari langit. Mereka hanya tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi mereka enggak mengenal jalannya Tuhan. Hanya Musa yang terus connect dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu jalan-jalannya. Hanya Musa yang kekeh hidup takut akan Tuhan. Sedangkan bangsa Israel yang lain yang melihat mujizat demi mujizat. Mereka berontak kepada Tuhan. Mereka sungut-sungut. Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Benar-benar menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi setiap langkah kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang wanita. Dia bernama Essie Taylor Morton. Wanita ini mengatakan, dia bersaksi bahwa dia adalah anak haram. Dia anak dari seorang wanita bisu tuli. Ibunya itu bisu tuli. Yang pada satu ketika diperkosa oleh seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Dan terlahirlah dia. Mereka hidup dalam kemiskinan. Sampai karena sakit hati, karena malu, ibunya ini sakit stroke Bapak Ibu. Si kecil Essie ini, dia harus banting tulang bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Untuk apa? Untuk hidup. Mamanya stroke Bapak Ibu. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan, kenapa aku dilahirkan sebagai anak haram? Kenapa aku dilahirkan dalam satu keluarga yang miskin seperti ini? Dia kecewa kepada Tuhan karena hidupnya. Sampai satu ketika dalam satu ibadah, Tuhan berbicara dengan dia secara pribadi lewat hamba Tuhan yang melayani. Hamba Tuhan itu berkata bahwa hidup itu adalah anugerah. Adalah pilihan kita. Apakah kita mau terus kecewa? Apakah kita mau terus dendam? Sehingga hidup kita tidak ada perubahan? Ataukah kita mau mengampuni? Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan bangkit. Bapak Ibu, Essie kecil, dia tergerak. Dia berkata, Tuhan ampuni aku kalau selama ini aku kecewa. Aku mau mengampuni orang-orang yang sering membuli aku sebagai anak haram. Aku mau mengampuni mereka yang mereka tidak mau bergaul dengan aku karena aku anak haram. Karena aku miskin. Dia mengampuni, dia mulai bangkit. Dia bilang sama mamanya, Mama doakan aku. Aku mau bekerja bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, dia bangkit, dia tetap bekerja, dia sekolah sampai sekolah tinggi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Luar biasa bersama dengan Tuhan. Seorang Essie Taylor Morton yang sangat miskin, anak haram. Bisa menduduki kedudukan tinggi di pemerintahan Amerika Serikat sebagai Menteri Keuangan. Wow. Itu semua karena Tuhan. Karena dia memilih berjalan di dalam terang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya masa depan penuh dengan harapan menjadi bagian dari Essie Taylor Morton. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, ketika kita lakukan itu, yang ketiga, kita akan mendapatkan masa depan penuh harapan yang Tuhan janjikan. Yusuf, dia mendapatkan, dia memang di penjara. Tapi lihat, semakin dia di penjara, semakin dia dekat dengan istana. Di mana Tuhan destiny
Yusuf, destininya Yusuf itu sebagai pemimpin di Mesir, Bapak Ibu. Yusuf luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mendapatkan jalan Tuhan. Dia berjalan selangkah demi selangkah di dalam firman Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Makanya mimpi, rancangan Tuhan dalam hidupnya digenapi. Dia menjadi orang nomor 1 setelah Firaun. Amin Bapak Ibu. Masa depan penuh dengan harapan jadi bagiannya. Bapak Ibu yang terakhir ayat terakhir kita akan baca Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Bapak Ibu, apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang jadi pikiran Tuhan, apa yang jadi jalan Tuhan yang jauh lebih tinggi dari pikiran kita, rancangan kita, jalan kita. Firman Tuhan menjamin apa? Pasti terjadi. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ketika dia mengucapkan rancangannya, mempertunjukkan kepada Yusuf rancangannya dalam hidupnya, dalam hidup Yusuf, rancangan yang begitu tinggi. Dia menjamin itu akan digenapi kalau Yusuf terus hidup step by step dalam terang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau terus mengikuti jalannya Tuhan. Yang pertama, kita percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik sekalipun kita nggak ngerti. Pasti bukan rancangan kecelakaan sekalipun sepertinya rancangan kecelakaan. Yang kedua, kita akan melangkah dalam terang firman Tuhan, step by step bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, masa depan penuh dengan harapan jadi bagian kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan, jalanmu tak terselami Tuhan. Seringkali kita nggak ngerti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jalan-jalan Tuhan seringkali tidak bisa kita mengerti. Tapi mari kita mau tetap percaya bahwa satu hal, rancangan Tuhan adalah yang terindah dalam hidup kita. Yes Lord. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau
Mari sekali lagi kita mau nyanyikan jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu. Yes Lord, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu. Yes. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh besar arti kehadiran-Mu bagi hidup kami Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Bapa. Kami butuh penyertaan-Mu. Irawasya kata karawase, Heta karata karabase. Sungguh besar arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih di saat kami melalui jalan-jalan yang kami tidak mengerti. Karena seringkali jalan-Mu tak terselami dengan pikiran kami Tuhan. Jalan-Mu jauh lebih tinggi dibanding jalan kami. Pikiran-Mu jauh lebih tinggi seperti langit dari bumi. Tuhan, hari ini kami dicelikan bahwa kami mau belajar mengikuti jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu. Karena kami tahu itulah yang terbaik buat hidup kami. Mampukan kami to follow your way, Lord. Mampukan kami mengikuti jalan Tuhan. Dengan kami percaya bahwa rancangan-Mu pasti yang terbaik. Sekalipun kami tidak mengerti. Tapi kami mau melangkah di dalam terang firman-Mu Tuhan. Step by step with your word, Lord. Sehingga apa yang jadi rancangan-Mu dalam hidup kami, masa depan penuh dengan harapan, menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Biar menghadapi hari-hari ke depan yang kami tahu gak mudah.
Tapi kami tahu hari ini bahwa ketika kami harus melalui jalan yang tidak kami mengerti, Engkau gak pernah ninggalin kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan itu dalam hati kami menjadi kekuatan buat kami menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melakukan ibadah online ini. Berkati juga seluruh jemaat yang dimanapun mereka berada. Biar saat ini berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBTKA Opus Pewarno. Kami dari TYP Community GBTKA Opus Pewarno sedang membuka donasi untuk membantu orang-orang yang saat ini terimbas COVID-19. Donasi dapat berupa barang seperti sembako, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dapat juga berupa dana dan bisa ditransfer ke rekening BCA GBTKA Opus Pewarno. Harap menambahkan angka 5 di akhir minimal transfer untuk mempermudah pengecekan, seperti gambar berikut ini. Untuk yang tergerak ingin berpartisipasi dapat menghubungi Lucky.